Selamat pagi, selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kita bisa bertemu kembali di tahun yang baru ini dalam sekolah minggu Gereja Baptis Efrata kelas remaja, pemuda, dewasa, dan senior. Di tahun baru minggu pertama ini kita akan bersama-sama belajar di pelajaran pertama dari buku baru kita, buku Triwulan yang pertama dengan tema besar ketaatan pada Allah. Kita akan sama-sama belajar di pelajaran pertama dengan judul Mendengar Perintah Tuhan dari Yesaya pasal 42 ayat 18 sampai 25. Yesaya pasal 42 ayat 18 sampai 25. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak dari Alkitab masing-masing dan saya akan menolong membacakannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Kegagalan dan kebutaan Israel. Dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hambaku, dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku, dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan. Menjadi rapasan dan tidak ada yang berkata, kembalikanlah. Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjukkannya. Dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat, yang menghanguskan dia dari sekeliling tetapi ia tidak menginsafinya, dan yang membakar dia tetapi ia tidak memperhatikannya. Kita akan berdoa bersama-sama memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, kami boleh melalui tahun 2023. Dan saat ini kami boleh masuk di tahun 2024 dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Oleh karena kami masih Engkau perkenankan untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, supaya kami terus boleh rindu, belajar dan mengenal Engkau lebih lagi melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan pembelajaran kami dalam sekolah minggu pada pagi hari ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa hal mendengar adalah suatu hal yang penting di dalam kehidupan kita. Tidak hanya mendengarkan orang-orang di sekitar kita, tetapi lebih lagi mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang akan memberikan tuntunan di dalam kehidupan kita menuju kepada sesuatu hal yang mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Mendengar menolong kita untuk bisa lebih mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Mendengar menolong kita untuk bisa melihat janji-janji Tuhan yang diberikan di dalam kehidupan kita. Ada pertolongan, ada kekuatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Pada tahun 2024 ini kita tidak menjadi khawatir lagi. Kita tidak menjadi takut lagi untuk menjalaninya. Oleh karena kita mau selalu mendengar suara Tuhan di dalam kehidupan kita, yang mengarahkan kita ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, yang membawa kebaikan dan sukacita serta damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita bisa dengan tenang melalui hari-hari kita di tahun 2024. Kita akan banyak belajar dari bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel, bangsa yang dikasihi Tuhan, tetapi juga bangsa yang begitu mengecewakan Tuhan. Oleh karena mereka seringkali memilih untuk tidak mau mendengar apa yang dikatakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bangsa Israel begitu dikasihi Tuhan,
Allah begitu dekat dengan bangsa Israel, tetapi seringkali mereka memilih untuk menjauh dan tidak mau tahu apa yang Tuhan ingin untuk mereka lakukan. Itulah bangsa Israel. Seperti apa yang kita baca di dalam Yesaya pasal 42 ayat 18 sampai yang ke-25 tadi. Nabi Yesaya memberikan peringatan keras kepada bangsa Israel dengan kata-kata bahwa mereka adalah bangsa yang tuli, bangsa yang buta. Oleh karena Tuhan sudah seringkali berkata-kata kepada mereka. Tuhan sudah seringkali berfirman di dalam kehidupan mereka melalui imam-imam, melalui nabi-nabi, tetapi mereka memilih untuk tidak mau mendengar perkataan Tuhan. Mereka memilih untuk tidak mau mendengar firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Seakan-akan seperti orang tuli. Oleh karena itu, Yesaya mengatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tuli. Demikian pula Yesaya mengatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang buta, oleh karena bangsa Israel sudah sering melihat betapa Allah mengasihi mereka. Mujizat-mujizat besar terjadi, pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Berkali-kali Tuhan lakukan itu ketika mereka berseru-seru di hadapan Tuhan oleh karena penderitaan, oleh karena kesesakan, dan Tuhan menjawab seruan mereka. Itu tidak merubah mereka menjadi bangsa yang lemah lembut, yang mau mendengar perkataan Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tetapi kembali lagi mereka memilih untuk tidak mau mendengar. Mereka memilih untuk tidak mau memperhatikan apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, mendengar adalah salah satu hal penting sebagai bukti bahwa kita taat kepada firman Tuhan. Seperti apa yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Sekian puluh tahun Allah beserta mereka. Tuhan menyatakan firman-Nya melalui imam, melalui nabi. Tetapi ketika mereka memilih untuk tidak mau mendengar firman Tuhan, itu menandakan bahwa mereka hendak hidup sesuai keinginan mereka sendiri. Mereka tidak mau turut kepada perintah Tuhan. Dibuktikan dengan seringkali mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan dan ketetapan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Seringkali mereka menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak fokus kepada apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka untuk mereka lakukan. Mereka berubah setia, tidak lagi menyembah kepada Tuhan Allah. Mereka menyembah kepada ilah-ilah lain, menyembah kepada dewa-dewa bangsa-bangsa lain. Karena mereka ingin hidup sesuai apa yang mereka inginkan. Mereka ingin hidup sesuai dengan kesenangan yang menurut mereka adalah membawa kebaikan dalam kehidupan mereka. Tetapi sebenarnya hal itu malah mendatangkan hukuman, malah mendatangkan petaka di dalam kehidupan mereka. Sampai pada akhirnya seringkali Tuhan memberikan hukuman bagi mereka ketika mereka tidak mau mendengar perintah Tuhan dan memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Kita ingat, dari sekian ribu banyak bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, hanya 2 orang yang berumur 20 tahun ke atas yang Tuhan izinkan masuk ke tanah Kanaan. Siapa mereka? Dia adalah Kaleb dan Yosua. Oleh karena Kaleb dan Yosua setia dan mau mendengar perintah Tuhan. Janji Tuhan yang diberikan dalam kehidupan bangsa Israel ada di dalam hati mereka. Ketika mereka melakukan pengintaian, mereka tetap memegang janji Tuhan. Mereka dengan sungguh-sungguh mendengar dan memperhatikan apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka
pegang teguh janji itu, dan mereka tahu bahwa Tuhan Allah yang mereka sembah, yang Kaleb dan Yosua sembah, adalah Tuhan Allah yang tidak pernah berubah, yang selalu menepati janjinya. Ketika ke-10 temannya mengatakan hal-hal yang tidak benar yang membuat orang-orang percaya tidak percaya akan kekuatan Tuhan dan kuasa Tuhan, Kaleb dan Yosua berkata lain. Mereka berdua mengatakan bahwa Tuhan Allah mereka akan memberikan kemenangan saat mereka memasuki tanah Kanaan. Oleh karena kesetiaan dan kepekaan mereka, juga kemauan mereka mendengar firman Tuhan, Tuhan memberikan upah bagi Kaleb dan Yosua, diizinkan untuk memasuki tanah Kanaan. Sedangkan orang-orang di usia mereka, bahkan di atas mereka, Tuhan tidak izinkan untuk masuk ke tanah Kanaan. Hanya keturunan-keturunan mereka, anak cucu mereka yang berusia 20 tahun ke bawahlah yang Tuhan izinkan untuk masuk ke tanah Kanaan. Oleh karena dosa-dosa bangsa Israel yang tidak mau mendengar perkataan Tuhan, yang memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Jadi saat kita mendengar firman Tuhan, itu sebagai bukti bahwa kita menerima dan mau melakukan perintah Tuhan. Yang kedua, mendengar adalah sebagai bukti bahwa kita taat melakukan perintahnya. Ya, seperti apa yang saya ceritakan tadi ya, mengenai Kaleb dan Yosua. Dengan taat, dengan setia, mereka melakukan apa yang Tuhan tunjukkan untuk mereka lakukan. Ya. Banyak sekali ya contoh-contoh raja-raja Israel bagaimana kehidupan mereka memilih untuk tidak taat dan melakukan firman Tuhan, sehingga raja-raja Israel ini mendatangkan dosa tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga kepada seluruh bangsa Israel, karena mereka membawa bangsa Israel untuk masuk di dalam praktek penyembahan berhala. Ya, mereka menyembah dewa-dewa lain, Allah-Allah bangsa lain, menyembah patung-patung, dan itu banyak dilakukan oleh raja-raja Israel pada waktu itu. Oleh karena apa? Oleh karena mereka tidak mau mendengar, mereka tidak mau memperhatikan firman Tuhan, mereka menutup telinga mereka terhadap firman Tuhan, dan mereka berjalan menurut kehendak mereka sendiri, menurut keinginan mereka sendiri, yang mereka anggap itu adalah suatu hal yang benar, yaitu adalah suatu hal yang mendatangkan kebaikan dan berkat dalam kehidupan mereka. Padahal kita tahu, kalau kita baca sejarah Israel, itu semuanya mendatangkan hukuman oleh karena mereka tidak mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi ketika kita dikatakan mendengar firman Tuhan, sebagai buktinya adalah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Lalu yang ketiga adalah mendengar sebagai bukti bahwa kita mengikuti jalan Tuhan. Saat kita mendengar, kita melakukan firman Tuhan, kita tahu bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita ingat Maria, bagaimana Maria mau mendengar firman Tuhan melalui pernyataan malaikat Gabriel, dan dia mengatakan, jadilah sesuai dengan kehendakku. Dia melakukan firman Tuhan, dan dia masuk di dalam rencana Tuhan, masuk di dalam kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Dan pada akhirnya berkat yang besar boleh dia terima. Dia dicatat sebagai perempuan yang melahirkan Sang Mesias di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dicatat dalam sejarah bahwa dialah ibu Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari pembelajaran kita pada hari ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa mendengar sangat penting. Ya. Mendengar bukan hanya sekedar mendengar sambil lalu,
tetapi mendengar dengan sungguh-sungguh, memperhatikan firman Tuhan, dan disertai dengan hati yang rindu untuk melakukan firman Tuhan. Tidak hanya cukup sampai di situ, tetapi sampai dengan kita melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, dan kita terus hidup di dalam kehendak Tuhan, di dalam jalan Tuhan. Itulah mendengar. Ya. Mungkin kita setiap hari mendengar firman Tuhan melalui saat teduh yang kita lakukan. Setiap minggu kita mendengar firman Tuhan melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh pendeta kita. Kita mendengar setiap hari firman Tuhan melalui mungkin tayangan TikTok, tayangan YouTube. Tetapi apakah kita mendengar dengan cara yang benar? Mendengar dengan cara yang benar seperti apa yang kita katakan tadi. Tidak hanya berhenti mendengar dan menyimpannya dalam hati, tetapi sungguh-sungguh memperhatikan, melakukannya dengan setia, tepat seperti apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, dan terus melakukannya dan terus hidup di dalamnya, hidup dalam jalan Tuhan. Ya. Seringkali kita mendengar, tetapi kita mendengar tidak dengan benar-benar memperhatikan. Ya, seperti ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Ketika Bapak Pendeta berkhotbah, kita mengatakan amin, puji Tuhan. Ya, tetapi saat kita pulang dari ibadah, kita sudah lupa apa yang disampaikan oleh pendeta kita. Bukankah kita sering melakukan itu? Saya pun seringkali juga seperti itu. Itu namanya kita tidak benar-benar mendengar firman Tuhan. Tapi ketika kita benar-benar mendengar firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan tersimpan dalam hati kita, dan kita mau melakukannya, kita mau hidup di dalamnya. Itulah yang terjadi ketika kita mau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Dan apa yang kita peroleh? Kita mendapat kekuatan, kita mendapat tuntunan, dan kita mendapat arahan yang benar, yang mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Sepanjang tahun 2024 kita tidak tahu apa yang akan kita lalui. Tapi ketika kita setia mendengar firman Tuhan, kita menyimpannya di dalam hati kita, kita melakukannya dan hidup di dalam jalan Tuhan, maka yakin dan percaya kita bisa melalui, kita bisa menghadapi apapun yang akan terjadi di tahun 2024. Dan semuanya dengan iman kita akan pegang janji Tuhan, semuanya itu akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Dengan satu syarat yang tidak boleh kita lupakan Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus hidup taat kepada firman Tuhan dengan mau dengar-dengaran firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan dengan setia, dan tetap hidup di dalam jalan Tuhan. Mari kita bersama-sama terus belajar untuk melakukannya, mendengar dengan sungguh-sungguh, memperhatikan dengan sungguh-sungguh, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan yang penuh kuasa itu akan menyertai, memberkati, dan senantiasa memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Mengawali tahun 2024 di minggu pertama ini, Tuhan mengingatkan kami untuk kami senantiasa hidup taat kepada Engkau dengan terus mendengar firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak hanya cukup mendengar, sekedar mendengar, tetapi mendengar dengan sungguh-sungguh, memperhatikannya, menyimpannya di dalam hati kami, dan kami melakukannya, menghidupinya di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh merasakan pertolongan, penyertaan, dan janji Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami bersyukur dan berserah di dalam Engkau. Kami serahkan hidup kami sepanjang tahun ini. Biarlah Tuhan menyertai, memberkati, dan menolong kami menjadi pribadi-pribadi yang terus setia belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Dan kami boleh semakin lebih dan lebih lagi mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan
Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.